Halo teman-teman web project, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbagi eksperimen teman-teman, yaitu tadi mengganti per dan roller di GVT teman-teman. Yang saya gunakan ini adalah per 1500 rpm ya. Yang kita gunakan merek TDR ya. Dan rollernya saya gunakan 15 gram, sama juga merek TDR ya. Jadi saya akan mengganti roller dan per ya, itu tadi untuk mendapatkan respon ya di putaran bawah ya, tapi menengahnya juga tidak terlalu hilang ya. Karena apa? Roller standarnya sendiri adalah di 17 teman-teman. Ini kalau kita compare beda springnya itu seperti ini teman-teman ya, lebih panjang ya, dan lebih renggang ya untuk pernya sendiri atau konstantanya ya, artinya agak sedikit lebih keras. Nah ini kita akan pasang seperti ini teman-teman ya. Jadi dengan per yang lebih panjang dan spring yang lebih jaraknya lebih lebar, mendelay saat rollernya berputar lebih cepat ya dari yang standarnya. Belakang ini agak sedikit mendelay, jadi kalau secara perbandingan rasio besar, belakang lebih besar ya. Nah ini teman-teman. Nah ini untuk roller standarnya ya, jadi ini sudah digunakan cukup lama teman-teman, itu tadi di 7000 ya teman-teman, dengan rute-rute yang memang jauh ya. Seperti ini proses pemasangan, jadi saya tidak melakukan penyilangan ya, tapi rata ya. Oke, jadi sebelum kita pasang harus kita bersihkan terlebih dulu ya, untuk biar tidak ada minyak ya, kita bersihkan menggunakan alkohol teman-teman. Nah, begitu juga untuk di crankcase-nya ya, kita pasang, grease-nya kita juga ganti ya. Kita bersihkan juga vibelnya, kebetulan vibelnya masih kondisinya masih oke ya. Oke, kita bersihkan menggunakan alkohol itu tadi, biar tidak menghilangkan minyak teman-teman ya. Ini kita pasang puli depannya, ini untuk primary fix-nya kita juga pasang. Ada ringnya, ini kita pasang bautnya. Oke, nah teman-teman yang perlu diperhatikan dalam pemasangan ini adalah torsi ya teman-teman ya. Jadi untuk memastikan bahwa pemasangannya itu sesuai ya, tentunya harus ada alat-alat yang memang kita butuhkan ya. Ini untuk puli belakangnya, kita sekundernya kita bersihkan ya menggunakan alkohol juga. Oke, setelah itu kita pasang seperti ini teman-teman ya. Oke, kita pasang, kita tekan lebih dulu ya, baru kita bisa masukkan ke asnya ya, as belakangnya ya. Nah, oke, ini proses pemasangannya teman-teman. Nah untuk pengencangan torsi mur belakang itu di 800 teman-teman ya, seperti ini ya. Kita gunakan alat rotor holding tool sebagai penahan dan kita kencangkan ya, itu di 800
kilogram force teman-teman. Untuk depan itu di angka 1000 ya teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan proses pengencangan ini. Karena apa? Jika torsinya tidak sesuai, itu akan mengakibatkan kerusakan, bisa selek ya, atau memang tidak kencang. Nah, ini beresiko ya teman-teman. Setelah itu kita coba rakit untuk cover CVT-nya. Dan di cover CVT ini juga perlu perhatikan ya, itu adalah pengencangannya juga teman-teman. Karena apa? Cover ini juga sebagai penguat dari crankcase-nya sendiri ya. Saat torsi pemasangannya tepat, artinya kekuatan di crankcase ini juga akan maksimal ya. Jadi yang perlu diperhatikan saat pembongkaran pemasangan ya, itu pastikan pengencangan menggunakan kunci torsi ya. Untuk baut-baut ini ya 10 ya, ini di 100 teman-teman ya. Oke, itu kita ratakan, silang terjauh, kita cek kembali ya. Oke, memastikan bahwa bautnya terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Oke, begitu juga untuk filter teman-teman. Jadi ini ada filter, kita juga harus bersihkan khususnya untuk filter CVT ya teman-teman. Untuk filter dari mesinnya sendiri itu tipe basah ya, jadi sekali pakai ya teman-teman ya. Oke, kita kencangkan torsi. Nah seperti ini teman-teman, karena tipenya kering kita bersihkan. Nah ini kalau kotor juga akan berdampak ya teman-teman, karena ini sebagai pendinginnya, pendingin dari bagian CVT ya. Nah tipsnya untuk menghindari biar tidak getar ya teman-teman, jadi reading posisinya itu juga harus tepat, yaitu tadi pastikan kita tidak menaruh 2 jari di tuas rem sebelah kiri. Karena apa? Kadang tanpa disadari ya, dengan sendirinya kita itu ngerem sambil ngegas. Nah itu akan mengakibatkan getar ya, atau kotor. Teman-teman tadi bisa lihat bahwa pemakaian di 7000, lihat rumah koplingnya itu aman ya teman-teman. Yaitu satu tips saja, semoga bisa menjadikan manfaat. Oke, kita pasang, kita rakit, dan kita coba test strip. Oke teman-teman, terima kasih supportnya sudah menonton, dan like, share, dan subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu. Berjumpa kembali di ulasan berikutnya. Salam gaspol. Terima kasih.